Selamat sore semua, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama di sore hari ini yang pastinya dengan sukacita dan merasakan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita, di mana kita masih diberikan Tuhan nafas hidup, dan disitulah di mana kita boleh terus mengucap syukur, kita terus memuji-muji Tuhan, dan khususnya kami juga berterima kasih kepada yang sudah hadir selama sekarang adalah topik kita yang ke-8 dan juga yang mungkin tadi pagi juga sudah bergabung bersama dengan kita, bersama dengan kami ucapkan juga puji Tuhan. Dan saat ini topik yang akan kita dibawakan oleh Pastor Emmanuel Bach, yaitu Prophecies Day of Hope. Dan sebelumnya kami juga boleh menyampaikan kiranya bagi kita kita semua yang memiliki pertanyaan, boleh menghubungi host atau juga co-host, dan boleh juga WA chat di 0896 384 11655. Dan kita akan segera memulai pelajaran kita di sore hari ini, dan kita juga mengundang untuk semua boleh membuka, menyiapkan Alkitab kita, dan kita terus berdoa, mendoakan untuk pekabaran yang akan disampaikan oleh Pastor Emmanuel Bach, dan juga kita mendoakan penerjemah kita, yaitu Pastor Roy Pitoy. Kiranya Roh Kudus selalu bersama dengan kita semua, dan juga menjaga jaringan koneksi kita. Untuk itu kita akan doa buka saat ini oleh Saudari Muti. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, semoga acara ini ya Tuhan, Tuhan tolong berkati. Walaupun melalui Zoom, Tuhan akan berkati. Secara ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan akan pimpin, berikan koneksi yang baik Tuhan, sinyal yang baik, dan juga akan pimpin untuk Pastor Manuel dan Pastor Evito agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan Tuhan saja. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar Roh Kudus kami dapat bekerja Tuhan bagi kami akan mendengarkan, kami akan menerima itu semua Tuhan, atas kebaikan itu Tuhan saja, Tuhan akan pimpin kami semua hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami boleh mengucap syukur, amin. Amin, terima kasih Saudari Muti. Maka kita akan segera langsung memulai. Pastor Roy Pitoy sudah siap, dan Pastor Emmanuel. Hi. Good evening, everyone, and welcome. Selamat sore dan selamat datang. It is our 8th presentation together, and I'm so happy that you can join us this evening. Ini adalah penyampaian firman yang ke-8 dan saya sangat senang saudara bisa bergabung dengan kami. If you've been with us for every presentation, I want to say thank you. Kalau saudara telah mengikuti setiap penyampaian atau presentasi, saya mau berterima kasih. If you've been with us for just a few, I'm happy that you're with us tonight. Kalau saudara hanya menghadiri beberapa bagian, saya senang saudara bersama dengan kami pada sore ini. Tonight's presentation is a continuation of our presentation from this morning. Presentasi pada sore ini adalah lanjutan dari tadi pagi. If you have not watched that one, I want to ask you to go back and look at that later on YouTube, and you can catch up so that this subject will make more sense. Kalau saudara tidak sempat mengikuti presentasi tadi pagi, saya meminta saudara untuk menyaksikannya lewat YouTube supaya saudara bisa mengerti presentasi pada sore ini. I am going to share with you a little review from last night. Saya juga mau mengulangi sedikit dari pelajaran kita tadi malam. And in order to do that review, I'm going to ask you to just say the words that appear on the screen. Untuk mereview itu, saya cuma meminta untuk saudara ucapkan
kata-kata yang ada di screen, di Now, layar. I know that I cannot hear you. I know that. Saya tahu saya nggak bisa dengarkan saudara, But when you see these words appear on the screen, I want you to just say them out loud wherever you are. tapi ketika saudara lihat kata-kata ini muncul di layar, tolong diucapkan dengan keras-keras dimanapun saudara berada. The first word Ya, yang pertama, is the people. orang-orang. And so the people, they go to church. Jadi orang-orang pergi ke gereja. Why do they go to church? Kenapa mereka pergi ke gereja? One reason is they go to hear a preacher. Salah satu alasan mereka mau mendengarkan pengkhotbah. And the preacher, his job is to preach about the gospel. Dan tugas dari pengkhotbah untuk mengkhotbahkan Injil. But what is the gospel? Tapi apa itu Injil? It's about Jesus. Itu adalah tentang Yesus. But what about Jesus? Tapi apa tentang Yesus itu? That he died on the cross. Dia mati di salib. And why did he die on the cross? Dan kenapa dia mati di salib? He died to save us from our sin. Dia mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. And what is sin? Dan apa itu dosa? If you were with us at our presentation this morning, we learned that sin is breaking God's law. Kalau saudara ada tadi pagi, saudara telah pelajari bahwa dosa adalah pelanggaran kepada hukum. Now, I told you that Satan has been working to confuse people about obedience to God's law. Saya sudah katakan kepada saudara bahwa setan bekerja untuk membingungkan orang tentang penurutan kepada hukum. Some churches teach that you don't have to obey God's law. Sebagian gereja mengajarkan bahwa saudara-saudara tidak perlu menuruti hukum. Let's say that was true. Katakan saja bahwa itu benar. Let's just pretend that you don't have to keep the Ten Commandments, that God's law is not there anymore. Katakan saja bahwa hukum tidak perlu dan bahwa benar tidak perlu menurut hukum. Let's start from the top again. Mari kita mulai dari atas sekali lagi. The people, Orang-orang, they go to church mereka pergi ke gereja, to hear the preacher mereka mendengarkan pengkhotbah, preach the gospel, mengkhotbahkan Injil, which is about Jesus, Injil mengenai Yesus who died on the cross. yang mati di salib. Why? To save us from our sin. Mengapa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. But the Bible says that if there is no law, there can be no sin. Tapi Alkitab mengatakan kalau tidak ada hukum, maka tidak akan ada dosa. So if what these churches are saying is true, if the law is no more, then that means there's also no more sin. Dan kalau apa yang diajarkan oleh gereja-gereja ini benar, bahwa hukum tidak lagi berlaku, maka tidak lagi ada dosa. So if the people go to church Jadi kalau orang pergi ke gereja, to hear the preacher preach the gospel, mendengarkan pengkhotbah, mengkhotbahkan Injil, which is about Jesus who died on the cross, yang mengenai Yesus mati di salib, why did he die on the cross? mengapa dia mati di salib? Because if there's no more law, then there's no more sin. Karena kalau tidak ada lagi ada hukum, maka tidak lagi ada dosa. And if there's no more sin, then Jesus didn't need to die on the cross. Dan kalau tidak ada dosa, maka Yesus tidak perlu mati di salib. So the people, they go to church Jadi orang-orang pergi ke gereja, to hear the preacher preach the gospel, mendengarkan pengkhotbah, mengkhotbahkan Injil, which is about Jesus. yang berbicara mengenai Yesus. But if Jesus didn't die on the cross for our sins, which is the transgression of God's law, Tapi kalau Yesus tidak mati di salib, yang dosa adalah pelanggaran kepada hukum, then Jesus is just another good teacher, but he's not the savior of mankind. maka Yesus hanyalah seorang guru yang baik, tapi dia bukan juru selamat dari manusia. So the people go to church,
Jadi to hear the preacher preach the gospel. mendengarkan pengkhotbah mengkhotbahkan Injil. But the problem is that if the gospel doesn't have Jesus dying on the cross to save us from sin, which is breaking God's law, Jadi kalau Injil itu tentang Yesus yang mati untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan dosa itu adalah pelanggaran kepada hukum Allah, then that means that there's no more gospel. itu berarti tidak lagi ada Injil. So the people go to church, Jadi orang-orang pergi ke gereja, and the preacher has to be funny. maka gereja harus menarik, He has to talk about politics. ya maka akan berbicara mengenai politik, He has to try to motivate you. ia akan berusaha untuk memotivasi saudara. Did you know that less and less people are going to church now? Tahukah saudara bahwa semakin sedikit orang yang pergi ke gereja sekarang? So this is an illustration of what happens if there's no more law. Ini adalah ilustrasi tentang apa yang akan terjadi kalau tidak lagi ada hukum. Do you remember we talked about the little horn of Daniel 7? Saudara masih ingat pelajaran dari tanduk kecil di dalam Daniel 7? We learned that this Antichrist power would try to change God's law. Kita telah pelajari bahwa kekuasaan antikristus ini akan berusaha untuk mengubah hukum. But we learned that it wouldn't just try to change God's law, but it would try to change times and law. Dia bukan hanya berusaha untuk mengubah hukum, tapi waktu dan hukum. Which part of God's law deals with time? Hukum yang mana yang berhubungan dengan waktu? It's the fourth commandment, Itu adalah hukum yang keempat, which says, remember the Sabbath day to keep it holy. yang berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. So prophecy tells us that the Antichrist would attack God's law and the part that deals with time. Dan nubuatan mengatakan bahwa antikristus akan menyerang hukum yang berhubungan dengan waktu. Why would Satan attack the Sabbath? Kenapa setan mau menyerang Sabat? You see, the Bible tells us that the Sabbath was a sign. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Sabat adalah peringatan. In Exodus 31, the Bible tells us that the Sabbath was a sign that God is the one who saves us or sanctifies us. Dikatakan di dalam Keluaran 31 ayat 13 bahwa Sabat adalah peringatan bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. But in the same chapter, in verse 16 and 17, it also tells us that the Sabbath was a sign that God made us. Di dalam pasal yang sama ayat 16 dan 17, hari Sabat dikatakan juga sebagai peringatan bahwa Tuhan yang menjadikan kita. So the Sabbath is a sign that God is our creator and he is our savior. Jadi Sabat itu adalah peringatan bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan juga penebus kita. And so that's why Satan wants to attack this particular commandment. Jadi itulah sebabnya setan berusaha untuk menyerang hukum ini. Because it reminds us that God is our redeemer and our creator. Karena Sabat mengingatkan kita bahwa Allah adalah penebus kita dan pencipta kita. And when Satan attacks the Sabbath, Dan ketika setan menyerang Sabat, he attacks Jesus. dia menyerang Yesus. Notice what the Bible tells us about Jesus. Perhatikan apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. In the beginning was the Word, Pada mulanya adalah firman. and the Word was with God, and the Word was God. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. And then verse 3 tells us that all things were made by the Word. Kemudian di dalam ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
But okay, so in the Indonesian translation, it just says that all things were made by God. But in the English translation, it says that all things were made by the Word. Kalau di bahasa Indonesia hanya disebutkan oleh dia atau oleh Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris disebutkan dijadikan oleh firman. Now, in verse 14, the Bible tells us who the Word is. Di dalam ayat 14, Alkitab mengatakan siapa firman itu. It tells us that the Word is Jesus. Dikatakan firman itu adalah Yesus. Now, why am I telling you this? Kenapa saya katakan ini kepada saudara? Most people know that Jesus is our Redeemer. Kebanyakan orang tahu bahwa Yesus adalah penyelamat kita. But many Christians do not know that according to verse 3 of John 1, that Jesus is also the Creator. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa Yesus juga berdasarkan Yohanes 1 ayat 3 adalah pencipta. And that's not the only place in the book of Hebrews chapter 1. Tapi itu bukan satu-satunya ayat yang mengatakan itu, tapi di dalam Ibrani 1 ayat 1, The Bible tells us that God the Father, Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa in these last days has spoken unto us by Jesus. Pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus, anaknya. Through whom he made the worlds. Yang melalui dia telah menjadikan alam semesta. In other words, the Father made the worlds through Jesus. Jesus is the creator. Dengan kata lain, Bapa menjadikan alam semesta melalui Yesus. So the Sabbath is a sign that Jesus is our Redeemer and our Creator. Jadi Sabat adalah peringatan bahwa Yesus adalah penyelamat kita dan juga pencipta kita. And Satan wants people to forget that. Dan setan mau orang lupakan itu. When was the Sabbath made? Kapankah Sabat dibuat? I want you to notice Genesis 2 and verse 2. Saya mau saudara perhatikan ini di dalam Kejadian 2 ayat 2. The Bible says that God rested on the seventh day. Alkitab berkata bahwa Allah berhenti pada hari ke-7. And then he blessed and sanctified it. Kemudian ia berkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. The word sanctify means to set apart for a holy purpose. Kata menguduskan berarti mengasingkan untuk tujuan yang kudus. Which means that from the very first creation week, God set apart the seventh day as a special holy day. Artinya bahwa dari awalnya Allah telah mengasingkan hari ke-7 sebagai hari yang kudus. I'm going to do a quiz with you right now. Saya mau memberikan kuis kepada saudara sekarang. What happens to planet Earth every 365 and 0.25 days? Apa yang terjadi pada bumi setiap 365,2 hari? What happens to the planet every 365 and 1/4 day? What happens? Apa yang terjadi kepada bumi ini setiap 365 seperempat hari? Some of you are saying out loud at home that the earth goes around the sun one time. Ada yang berteriak keras di rumah bahwa bumi mengelilingi matahari. And you're right. Dan saudara benar. The earth going around the sun one time is where we get a year from. Jadi bumi mengelilingi matahari satu kali, itulah 1 tahun. Okay, here's the next question in our quiz. Pertanyaan berikut. What happens it's really 29 something, but I'm just going to say what happens to our planet every 30 days? Apa yang terjadi pada bumi setiap 30 hari, walaupun sebenarnya 29, sekian hari? What happens? Apa yang terjadi? Some of you are saying out loud at home that our moon goes around the earth one time.
Ada yang bertindak di rumah, bulan kita mengelilingi matahari satu kali. Mengelilingi bumi satu kali. Excellent, you're right. Ya, saudara benar. Tepat. That is where we get a month from. Itulah bagaimana kita dapatkan satu bulan. What happens to planet Earth every 24 hours? Apa yang terjadi kepada bumi setiap 24 jam? What happens? Apa yang terjadi? Some of you are saying out loud, the Earth rotates one time on its axis. Ada yang menjawab, bumi berputar pada porosnya satu kali. You're right. That's where we get a day from. Saudara benar, itulah sebabnya kita dapatkan satu hari. Dari situ. So, what happens to Earth every 7 days? Jadi apa yang terjadi dengan bumi setiap 7 hari? So, some of you are saying nothing. Sebagian dari saudara akan menjawab, tidak ada. And you're right. Dan saudara benar. You see, we get a year from the Earth going around the sun one time. Kita tentukan 1 tahun dari bumi mengelilingi matahari. We get a month from the moon going around the Earth one time. Kita dapatkan 1 bulan dari bulan mengelilingi bumi. We get a day from the Earth rotating one time. Kita dapatkan 1 hari dari bumi berputar pada porosnya 1 kali. Where do we get the week from? Dari mana kita dapat 1 minggu? The only explanation is that God made the earth in 6 days and rested on the 7th day. Satu-satunya alasan adalah Tuhan menjadikan bumi dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7. Every country in the world operates on a 7-day week. Setiap negara di atas dunia menggunakan minggu 7 hari. Even if they're not Christian, they still function this way. Walaupun mereka bukan Kristen, mereka menggunakan 1 minggu 7 hari. Many years ago, the Soviet Union tried to make the week 5 days. Bertahun-tahun yang lalu, Uni Soviet berusaha menjadikan 1 minggu 5 hari. But it didn't work. Tapi tidak berhasil. France, many years ago, tried to make the week 10 days. Prancis berusaha menjadikan 1 minggu 10 hari. It didn't work. Tapi tidak juga berhasil. We know today from doctors that our bodies have a rhythm that functions on a 7-day cycle. Kita tahu sekarang dari kedokteran bahwa tubuh kita memiliki fungsi berdasarkan siklus 7 hari. It's a new area of medical research about something called circa-septin rhythms. Adalah satu bidang penelitian baru di dalam kedokteran kepada satu bidang yang disebut Septin. septi ritme. And I want you to know that God had reminded mankind that he made the world in 6 days by resting on the 7th day. Ya, ini adalah satu peringatan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari dan berhenti pada hari ke-7. But which day is the Sabbath day? Tapi hari apakah hari Sabat itu? If you look in the encyclopedia, Kalau saudara buka ensiklopedia, it says that the Sabbath falls on Saturday, the 7th day of the week. bahwa Sabat itu adalah hari Sabtu, hari ke-7 dalam minggu. Now, here's something interesting. Ini adalah sesuatu yang menarik. In English, the name for the 7th day is Saturday. Di dalam bahasa Inggris, hari ke-7 itu adalah Saturday. But in other languages, in fact, in over 105 languages, Tapi di dalam bahasa-bahasa yang lain, sekitar 105 bahasa di atas dunia,
the name for the seventh day of the week Nama untuk hari ketujuh it is taken from the word which means to stop or to cease, and it sounds very close or similar to the word Sabbath. diambil dari kata yang berarti berhenti atau stop, dan kedengarannya sangat mirip dengan Sabat. Did you know that if we destroyed every computer and every calendar and every watch, Tahukah saudara kalau kita hancurkan seluruh komputer, kalender, dan jam, we could know what day, what month, what year it is, and almost what time it is just by pointing telescopes into the sky and studying the stars. kita masih tetap bisa tahu hari hanya dengan melihat melalui teleskop keluar angkasa. Because some people wondered, maybe we lost the day somewhere, and so we don't know anymore which day is the seventh day. Karena sebagian orang berpikir bisa saja kita sudah nggak tahu hari secara tepat hari apa. So somebody asked one of the big astronomy centers in the United States, Ada orang yang bertanya kepada salah satu tempat teleskop yang observasi yang besar di Amerika. and they said, we are not confused. We have not changed the days of the weekly cycle. Dan mereka katakan bahwa kita tidak bingung bahwa urutan hari tidak pernah berubah. Now, some of you are saying, hey, the word Saturday is not in the Bible. Ada yang mengatakan kata Sabtu tidak ada di dalam Alkitab. So how do we know that Saturday is the Sabbath? Jadi dari mana kita tahu bahwa Sabtu itu adalah Sabat? In Luke 23, Di dalam Lukas 23, the Bible tells us that the day that Jesus died was called the preparation day. Alkitab mengatakan bahwa hari ketika Yesus mati itu disebut hari persiapan. And it tells us that the next day was the preparation day. Was the Sabbath day. Jadi itu mengatakan hari sesudah itu, hari persiapan adalah hari Sabat. Now, when Jesus died, Waktu Yesus mati, there was a group of women ada sekelompok perempuan who wanted to prepare his body for burial. yang mau untuk merempai tubuh Yesus. But these women, the Bible says, they prepared all the materials Alkitab mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini menyediakan rempah-rempah, but they didn't do it. tapi mereka tidak sempat merempahi Yesus. Because it says that they had to rest according to the Sabbath commandments. Oleh karena kita mengatakan mereka harus beristirahat menurut hukum Taurat. You see, just for one body, Hanya untuk satu jenazah. it required 150 kilograms of myrrh, aloe, and other spices just for one body. It was a Hanya lot of untuk work. satu jenazah dibutuhkan sekitar 150 kilo rempah-rempah ini. That's why they couldn't work, because the Sabbath commandment says that you should not do any work on the Sabbath. Itu sebabnya mereka tidak bisa lakukan hal itu karena ini adalah suatu pekerjaan yang banyak dan Alkitab hukum melarang untuk bekerja. After the Sabbath passed, Sesudah hari Sabat lewat, the Bible calls the next day the first day of the week. Alkitab mengatakan hari sesudah Sabat itu adalah hari pertama pada minggu itu. And when they came to Jesus' tomb, it was empty. Dan ketika mereka datang kepada kubur Yesus itu kosong. So here's what it looks like in the Bible. Jadi ini kesimpulan apa yang kita baca di dalam Alkitab. The day that Jesus died, they call it the preparation day. Hari waktu Yesus mati, mereka sebut itu hari persiapan. And the day that Jesus resurrected, they call it the first day of the week.
Hari di mana Yesus bangkit, mereka sebut itu hari pertama dalam minggu. Now, every year in the month of April, Setiap tahun pada bulan April, Christians celebrate the day that Jesus died. orang-orang Kristen merayakan hari kematian Yesus. They call it Good Friday. Mereka sebutkan itu Jumat Agung. And when they celebrate the day that Jesus resurrected, Dan ketika mereka merayakan hari kebangkitan Yesus, they call it Easter Sunday. itu disebut sebagai Minggu Paskah. So the Bible Sabbath, it falls between Good Friday and Easter Sunday, which is on our calendar Saturday. Dengan demikian, hari Sabat itu jatuh pada hari antara Jumat Agung dan Minggu Paskah. This is what Jesus said about the Sabbath. Ini yang dikatakan Yesus mengenai Sabat. He said the Sabbath was made for man. Dia katakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. He did not say the Sabbath was made just for the Jew, Dia tidak mengatakan bahwa Sabat hanya untuk orang Yahudi, because the Sabbath was made at the beginning of creation. There were no Jews. It was made for all of mankind. karena Sabat dimulai pada waktu penciptaan, maka pada saat itu belum ada orang Yahudi. Dengan demikian, Sabat adalah untuk semua manusia. The Greek word that Jesus uses for man here is the Greek word anthropos, which means mankind. Kata Greka yang digunakan di sini artinya adalah seluruh umat manusia. Jesus told his followers, Yesus memberikan petunjuk kepada pengikutnya when you have to run away from the destruction of Jerusalem, ketika kamu harus melarikan diri dari kehancuran Yerusalem, pray so that you don't break the Sabbath. berdoalah supaya kamu tidak akan melanggar hari Sabat. Jerusalem was destroyed by the Romans in 70 AD. Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma pada tahun 70 Tarik Masehi. That's almost 40 years after Jesus died. Itu sekitar 40 tahun sesudah Yesus mati. And Jesus told his followers even then to keep the Sabbath holy. Bahkan tetap sampai saat itu Yesus memberikan petunjuk kepada pengikutnya untuk menyucikan Sabat. Why? Because the Sabbath wasn't just for the Jews, it was made for all mankind at creation. Ya, karena Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk semua umat manusia. In the book of Acts, Di dalam buku Kisah, notice that after Paul preached, perhatikan sesudah Paulus berkhotbah, the Gentiles did not say, orang-orang non-Yahudi tidak berkata, Paul, preach to us tomorrow. "Oh, Paulus, ya, khotbah kepada kita besok." They didn't say that. Mereka tidak katakan itu. They said, preach to us the next Sabbath. Mereka berkata, berkhotbah lagi kepada kami Sabat berikut. Why? Mengapa? Because even in the book of Acts, the Gentiles were also keeping the seventh-day Sabbath, those that had converted to Christianity. Ya, jadi orang-orang non-Yahudi ini yang sudah jadi Kristen, ya, mereka tetap memelihara hari Sabat. Because the Sabbath was made for all mankind. Karena hari Sabat dimaksudkan untuk semua manusia. In Acts 18, verse 4, even the Greeks who converted, they were keeping the Sabbath. Di dalam Kisah 18 ayat 4, bahkan orang-orang Yunani yang telah bertobat menyucikan Sabat. 84 times in the book of Acts, which was written after Jesus died, Paul is meeting on the Sabbath. 84 kali Paulus mengadakan pertemuan pada hari Sabat di buku Kisah Para Rasul sesudah Yesus mati. You may know this. The book of Acts was written by Luke. Saudara tahu kan bahwa buku Kisah ditulis oleh Lukas. Luke was actually a Gentile. Lukas sebenarnya adalah non-Yahudi.
And if you read his gospel and the book of Acts carefully, Dan kalau saudara baca Injil Lukas dan buku Kisah para Rasul, he betrays this because he says things like the city of the Jews or the synagogue of the Jews. kita tahu ini karena dia sebutkan kota orang Yahudi atau sinagog orang Yahudi Or the Passover of the Jews. atau Paskah orang Yahudi. But he never calls it the Sabbath of the Jews. Tapi dia tidak pernah sebutkan Sabat orang Yahudi. The Sabbath was made from creation. There were no Jews in that time. Sabat dimulai dari penciptaan dan belum ada orang Yahudi pada saat itu. The prophecy predicted Nubuatan memberikan ramalan that the Antichrist power would try to change the reminder that God is the creator and the redeemer. bahwa antikristus, kekuasaan antikristus akan berusaha untuk mengubah tanda pengingat bahwa Allah adalah pencipta. This is straight from the Catechism. Ini berasal dari katekisme. And this says, which day is the Sabbath day? Dia katakan, hari apakah hari Sabat itu? And they answer, Saturday is the Sabbath. Jawabannya, Sabtu adalah hari Sabat. Then why do we keep Sunday instead of the Sabbath? Mengapa kita memelihara hari Minggu ganti hari Sabat? The answer is because the Catholic Church changed it. Jawabannya karena gereja Katolik memindahkan kekudusan dari Sabtu ke Minggu. Catholics themselves claim Orang Katolik mengklaim there is nothing in the Bible which says that Sunday is a holy day. Anda dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan Anda tidak akan menemukan satu baris yang mengesahkan penyucian hari Minggu. They claim in their own writings Mereka klaim di dalam tulisan mereka sendiri that only the Catholic Church is the reason why Sunday is holy. kenapa hari Minggu itu dikuduskan, itu alasannya karena gereja Roma Katolik. And they acknowledge that Sunday is not the Sabbath. Dan mereka mengakui bahwa hari Minggu bukanlah Sabat. They even offered money to try to show people that you cannot prove Sunday is holy from the Bible. Mereka bahkan menawarkan uang untuk menawarkan uang kepada orang untuk bisa membuktikan kalau hari Minggu didukung oleh ayat Alkitab. Do you know that even secular history says Tahukah saudara bahkan sejarawan sekuler mengatakan it was only until the 4th century AD when Christianity adopted some of the pagan practices, that's when the Sabbath was changed. pada abad keempat lah orang-orang Kristen mulai mengadopsi praktek-praktek kekafiran dan disitulah diperkirakan hari Sabat mulai digantikan dengan hari Minggu. I know that God didn't change the Sabbath. Saya tahu bahwa Allah tidak mengubah Sabat. God says, I am the Lord, I do not change. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak berubah. I know Jesus didn't change the Sabbath. Saya tahu bahwa Yesus tidak mengubah Sabat. The Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sama sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. You know, if you have a will, kalau saudara mempunyai satu wasiat, in order for the will to go in effect, the person making the will has to die. supaya surat wasiat itu bisa berlaku, orang yang memberikan surat wasiat itu yang membuatnya harus mati. If you want to change the will, Kalau saudara mau merubah wasiat itu, you have to do it while the person is still alive.
Saudara harus rubah sebelum orang itu mati. Now, Jesus, if he wanted to change the Sabbath, Yesus kalau dia mau rubah Sabat, he would have to change it before he died. dia harus rubah itu sebelum dia mati. But today, Tapi sekarang, the reason Christians claim that the Sabbath was changed, alasan orang Kristen mengatakan bahwa Sabat telah dirubah, they say that he changed it because he resurrected. mereka katakan dia rubah itu karena dia bangkit. But the resurrection took place 3 days after Jesus died. Tapi kebangkitan itu terjadi sesudah 3 hari dia mati. It would be too late to change the commandments then. Udah terlalu terlambat untuk mengganti wasiat itu, hukum itu. In the book of Hebrews, Di dalam buku Ibrani, the Bible says that God rested on the 7th day from all his works. Alkitab mengatakan bahwa Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. And the Bible says Dan Alkitab mengatakan that this Sabbath keeping remains for God's people. bahwa hari ke-7 tetap tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. And then in verse 10, it tells us, Kemudian di dalam ayat 10 dikatakan kepada kita, if you enter into God's rest, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, into his Sabbath, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, then you will stop from your own works. maka saudara akan berhenti dari segala pekerjaannya. The Sabbath is a sign of salvation by grace. Sabat adalah tanda penyelamatan dengan keselamatan oleh iman. We are not trying to save ourselves, Kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri, but by keeping the Sabbath on the day that God rested from his works, tapi menyucikan Sabat pada hari di mana Allah berhenti dari pekerjaannya, we are saying that we also rest from our works. kita berkata bahwa kita juga beristirahat dari pekerjaan kita. I want to share a principle with you. Saya mau bagikan prinsip bersama dengan saudara. If something is true in the Bible, Satu yang benar di dalam Alkitab, you can find it from the beginning to the last book of the Bible. saudara bisa dapatkan ini dari awal sampai akhir Alkitab itu. And many Christians say, well, but we keep Sunday to honor the resurrection of Jesus. Sebagian orang Kristen mengatakan, ya kami melihara Minggu untuk menghormati hari kebangkitan. There's 2 problems with this reason. Ada 2 alasan dengan pemikiran seperti ini. Number 1, there is no verse that tells us to do this. Yang pertama, tidak ada ayat yang menyuruh kita melakukan hal ini. And number 2, God gave us a different service to remember his resurrection. Alasan kedua, Tuhan memberikan upacara yang lain untuk mengingat kematiannya. That service is called baptism. Pelayanan itu, upacara itu disebut baptisan. When you are baptized, Ketika saudara dibaptiskan, it symbolizes you die with Christ. simbol itu menyimbolkan bahwa saudara mati bersama dengan Kristus. And then it also symbolizes that you are resurrected with Jesus. Dan itu juga menyimbolkan bahwa engkau bangkit bersama-sama dengan Yesus. I've had Christians tell me that Sunday is the Lord's Day. Ada teman-teman Kristen yang mengatakan kepada saya bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan. Because of this verse in Revelation. Karena ayat ini di dalam buku Wahyu. But if you read all of Revelation, the Bible does not say that Sunday is the Lord's Day. Tapi kalau saudara baca seluruh buku Wahyu, maka buku Wahyu tidak menyatakan bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan. But Jesus, our Lord, tells us which day is his day. Tapi
Yesus Tuhan kita mengatakan hari apa itu hari Tuhan? Jesus said he is Lord of the Sabbath. Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Some of you are sitting here watching this and saying, but what difference does this really make? Sebagian mungkin yang menyaksikan mengatakan, tapi apa sih yang membuat perbedaannya? I want to ask you a question. Saya mau bertanya kepada saudara. Does it matter to God if we worship idols? Apakah penting bagi Tuhan kalau kita menyembah berhala? Some of you are saying, yes, it matters to God. Sebagian akan katakan, ya tentunya itu akan penting bagi Tuhan. Does it matter to God if we kill? Apakah penting bagi Tuhan kalau kita membunuh? Yes, it matters to God. Oh, tentu saja itu penting bagi Tuhan. So if that's true, Jadi kalau itu benar, then it matters to God if we keep the Sabbath. maka penting bagi Tuhan kalau kita memelihara Sabat. The Sabbath commandment is no more a commandment than any of the other 9. Sabat, hukum Sabat tidak lagi menjadi hukum sebagaimana yang 9. But it is no less of a commandment than the other 9. Oh, maksudnya tetapi dia tidak kurang penting. Jadi Sabat adalah bagian dari 10 hukum dan tidak kurang penting dari 9 yang lain. I have a beautiful wife. Saya punya istri yang cantik. She has sisters. Dia punya adik, kakak. I want you to imagine it's the day of my wedding. Saudara, bayangkanlah di hari pernikahan saya. And the bride walks down the aisle. Dan pengantin berjalan menuju altar. The pastor says, I pronounce you man and wife. Pendetanya umumkan, saya menyatakan kamu berdua adalah suami dan istri. And then I lift the veil to kiss the bride. Kemudian saya angkat itu tirainya dan untuk mencium pengantin. And it's not my wife. It's one of her sisters. Penutup wajahnya setelah diangkat, ternyata itu bukan istri saya tapi satu saudarinya. And the sister says, hey, it's only 1 out of 7. It doesn't really matter. Dan dia katakan kepada saya, nggak masalah lah, sama aja kan, 1 dari 7. Does it matter? Apakah itu masalah? Of course it matters. Oh, tentu saja itu jadi masalah. You see, James reminds us that we either keep all the commandments or we keep none of them. Yakobus mengingatkan kepada kita sebaiknya untuk memenuhi atau memelihara menuruti seluruh hukum atau tidak sama sekali. We learned yesterday that the only way you can keep the commandments is by having love. Dan kita telah pelajari kemarin bahwa satu-satunya cara untuk dapat menuruti hukum adalah dengan memiliki kasih. If I love God with all my heart, Kalau saya mengasihi Allah dengan segenap hati, I'm going to worship Him on the day that He created, that reminds me that He's the Creator and my Savior. saya akan menyembah Dia dan berbakti kepada Dia pada hari di mana ya mengingatkan saya bahwa Dia adalah Sang Pencipta. I know that at the end of time, God's people will be keeping all the commandments, including the 4th. Saya tahu bahwa umat Tuhan di akhir zaman akan memelihara seluruh hukum termasuk hukum keempat. Because the Bible says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God. Karena Alkitab mengatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. So they're keeping the Sabbath as well. Jadi mereka juga memelihara hari Sabat.
And friends, I want to remind you that we don't keep the Sabbath to be saved. Dan saudara, saya mau ingatkan, kita tidak menyucikan Sabat supaya selamat. Because Jesus said, if you love me, keep my commandments. Karena Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Now, I want you to know Sekarang saya mau saudara tahu that in a previous presentation, I shared with you 3 ways that we can know if something is true in the Bible. di dalam presentasi sebelumnya, saya bagikan kepada saudara, kita bisa tahu satu kebenaran melalui 3 hal. The Bible says that God's law is the truth. Alkitab mengatakan bahwa hukum Tuhan adalah kebenaran. The Bible says Jesus is the truth. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. The Bible says God's word is true. Alkitab mengatakan firman adalah kebenaran. If these 3 things uphold the Sabbath, then it's true. Kalau 3 hal ini meninggikan Sabat, maka kita tahu ini adalah kebenaran. You know what the 10 Commandments says about the Sabbath? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh 10 hukum tentang Sabat? In his life, Jesus kept the Sabbath his entire life. Di dalam kehidupannya, Yesus memelihara hari Sabat di seluruh kehidupannya. And we know that the word of God is consistent. It upholds the keeping of the 4 commandments. Dan kita tahu bahwa hukum Tuhan konsisten dalam mengajarkan tentang Sabat. Now, some of you are saying, well, preacher, are you saying that people who don't keep the Sabbath are all going to be lost? Sebagian mungkin mengatakan, pendeta, apakah kamu mengatakan bahwa semua yang tidak memelihara Sabat akan binasa? No. Tidak. You see, the Bible teaches that God only holds us accountable if we know the difference between what is right and what is wrong. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita hanya kalau kita tahu apa yang seharusnya kita buat, tapi kita tidak buat. I believe there will be thousands of Christians who will be in heaven who have never kept the Sabbath. Saya yakin akan ada banyak ribuan orang yang akan ada di surga yang tidak pernah menyucikan hari Sabat. Because they didn't know about it. Karena mereka tidak tahu tentang hal itu. But if you know about the Sabbath, tapi kalau saudara sudah tahu tentang Sabat, and you choose not to keep it, tapi saudara memilih untuk tidak menurutinya, tidak memeliharanya, that is when it becomes a problem for you. Itulah saatnya ini adalah masalah bagi saudara. Some of you are saying right now, I wish I never listened to this video. Sebagian dari saudara mungkin mengatakan, aduh, saya berharap saya nggak pernah dengar presentasi ini. Don't say that. Jangan katakan itu. We want to know more of God's word. Kita mau tahu lebih lagi tentang firman Allah. Did you know that for a while, many people believed that the world was flat? Tahukah saudara bahwa untuk beberapa waktu lamanya orang percaya bahwa bumi ini datar? Now, I know that's happening again today, but I'm talking about almost, 600 years ago, people thought the earth was flat. Saya tahu sekarang mulai dipercayai lagi, tapi saya sedang berbicara mengenai sekitar 600 tahun yang lalu. If you said the world was round, people thought you were crazy. Kalau saudara katakan bahwa bumi ini bulat, orang berpikir saudara gila. Just because a lot of people believe something doesn't make it true. Hanya karena banyak orang mempercayai satu kebenaran, itu tidak berarti itu satu kebenaran. Of all the commandments, dari seluruh hukum, I think the Sabbath is the easiest one to keep. Saya pikir Sabat itu yang paling mudah untuk dipelihara. Because all you have to do
is rest. Karena yang harus saudara lakukan adalah istirahat. And God says, I just want to spend time with you. Dan Allah berkata, saya mau menghabiskan waktu dengan engkau. You know, when we do what God asks us to do, Saudara tahu, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, God blesses us. Tuhan memberkati kita. Here's what 1 Samuel 2:30 says. 1 Samuel, The Bible says, for them that honor me, them will I honor. 1 Samuel 2 ayat 30. Alkitab mengatakan, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Oh, friends, can't you see what God is asking? Saudara, bisakah saudara lihat apa yang Tuhan minta? He wants to spend time with us. Dia mau menghabiskan waktu dengan kita. He wants us to not be distracted by work. Dia mau saudara tidak hanya berpikir tentang bekerja. He wants us to focus Dia on mau Him. kita fokus kepada Dia. And God says, if you honor Him, He will honor you. Dan Tuhan berkata, kalau saudara menghormati Dia, Ia akan menghormati saudara. Friends, do you love Jesus today? Saudara, apakah saudara mengasihi Yesus saat ini? Do you want to honor Him as your Creator and as your Redeemer? Apakah saudara mau menghormati Dia sebagai pencipta dan penyelamat? If you want to honor Jesus, Kalau saudara mau menghormati Yesus, in the chat section today, di dalam bagian chat saat ini, can you please type yes as your way of saying, I want to honor Jesus? tolong ketik ya, yes, sebagai cara saudara untuk menghormati Yesus. If you're watching on YouTube live, in the chat section, just type yes, I want to honor Jesus. Kalau saudara menyaksikan live dari YouTube, di bagian chat juga katakan ya. Because Jesus says, if you honor me, then I will honor you. Karena Yesus berkata, kalau kamu menghormati aku akan menghormatimu. I want to praise God for each person that's made a decision. Saya mau memuji Tuhan untuk setiap orang yang mengambil keputusan. And I want to let you know Dan saya mau saudara tahu that tomorrow night, bahwa besok malam, very important subject. pelajaran yang penting. We're going to talk about how to bury your past life of mistakes. Bagaimana saudara mengubur masa lalu saudara. And we are going to talk about a door to a new life. Dan kita akan berbicara, judulnya A Door to a New Life. I hope nobody will miss that presentation. Saya berharap tidak ada yang akan lewatkan pelajaran ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for Jesus. terima kasih untuk Yesus. He's not just our Redeemer, Dia bukan hanya juru selamat kami, but He's also our Creator. tapi Dia juga adalah pencipta kami. And He gave us a reminder. Dan Dia memberikan kami peringatan. Help us to honor Him. Tolong kami untuk menghormati Dia. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. We have 2 handouts. Kita punya 2 handout. I want you, if you're interested, to ask our host for tonight's handout. Kalau saudara tertarik, saya mau saudara hubungi host. And one more handout called The Missing Text. Dan juga satu handout yang berjudul The Missing Text. They go together. Ini pelajarannya berhubungan. They're both on this subject that we covered tonight. Ini berhubungan dengan pelajaran yang kita pelajari malam ini.
Terima kasih, Terima kasih. and have a good night. Selamat malam. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Thank you, Pastor Beck. Terima kasih. Terima kasih Pastor Roy juga, terima kasih untuk kita semua dan khususnya terima kasih juga Tuhan sudah menjaga jaringan kita, jaringan juga dari Pastor Beth dan juga Pastor Roy, dan kiranya kita terus boleh gumuli apa yang baru saja kita dengar dengan pekabaran yang kita dengar ini, kita bawa di dalam doa dan kiranya kita juga boleh mengajak teman-teman kita besok bersama juga keluarga kita dengan topik yang sudah disampaikan oleh Pastor Beck yang sangat-sangat interesting ya, pastinya yang sangat menarik di mana mengenai how to bury our past. Jadi bagaimana kita menguburkan masa lalu kita. Dan untuk itu kami ucapkan selamat malam, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.